warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dina Nusalama. Kali ini kita akan membahas mengenai port security. Nah, apa sih port security? Port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan oleh switch pada Cisco. Nah, dengan port security ini, kita bisa membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke dalam switch. Jadi, port security ini bagaimana caranya kita mengamankan port kita agar saat ada port yang tidak dikenali port tersebut akan langsung diblokir. Berbeda dengan VTP, kalau VTP kan membatasi jumlah VLAN. Kalau port security ini sesuai namanya port yang diamankan. Jadi, port mana saja yang akan bisa mengakses dan port mana saja yang tidak bisa. Prinsip dalam mengkonfigurasi port security adalah mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja dari port security adalah ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Nah, macam port security itu ada dua. Yang pertama, port security static. MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator, sedangkan port security dynamic itu MAC address-nya akan ditambahkan secara otomatis. Selain itu, dalam port security dikenal istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya yang berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting port security. Ada 3 macam violation, yaitu protect, restrict, dan shutdown. Interface yang menerapkan violation protect ini akan membuang atau drop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan output request timeout. Interface yang menerapkan violation restrict akan membuang paket seperti pada mode protect, namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violation yang terjadi atau violation count, gunakan perintah show port security interface. Sedangkan interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirim paket ke host lain seperti ping, maka seketika port akan tershutdown. Apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah. Kali ini kita akan coba mengimplementasikan port security. Di sini aku akan tambahkan satu switch. Di sini. Dan juga 3 server. Kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, sekarang kita akan memasukkan IP address-nya dulu ya. Nah, kita buka di server 1, desktop, lalu IP address-nya kita masukin dulu, 192.168.1.1. Ini 192.168.1.2. Lalu yang terakhir 192.168.1.3. Nah, di sini kita nggak akan buat VLAN ya, karena port security ini adalah sebuah keamanan pada port switch. Nah, lalu kita tambahkan juga satu PC, yang dimana PC ini berperan sebagai hacker gitu, atau orang yang ingin membobol server kita. Kita masukkan dulu IP-nya. 192. Nah, di sini studi kasusnya adalah bagaimana caranya kita mengamankan port ini agar tidak terjadi hacking. Jadi, saat kita di perusahaan, pasti ada aja orang yang berusaha membobol server kita gitu. Nah, biasanya kalau dia seorang engineer itu
akan melepaskan dulu kabel yang terpasang, lalu menghubungkan kembali ke PC dia, yaitu punya hacker itu. Lalu bagaimana caranya? Port atau kabel ini tidak bisa mendeteksi siapapun kecuali server yang sudah kita tentukan. Jadi walaupun dicabut dan dihubungkan ke device yang lain, itu tidak akan berfungsi. Kita akan mengimplementasikan Fast Ethernet 0/1 dulu, kita akan menggunakan Port Security Violation Shutdown. Ke switch, enable, configure terminal. Untuk konfigurasi sebuah port security, maka kita harus menentukan interface FA mana yang akan dikonfigurasi. Jadi interface Fast Ethernet 0/, yang ini 0/1. Switch port mode access. Karena defaultnya itu dia bersifat dynamic ranking, sedangkan kita memerlukan switch port mode access untuk konfigurasi switch port security-nya. Lalu switch port port security, switch port security, kita tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada MAC address, lalu maksimum, dan violation. Dalam menentukan MAC address, ada yang namanya dynamic dan static, atau biasa disebut sticky dan manual biasa. Di sini kita akan pakai yang mode biasa dulu. Untuk menghubungkan server ini agar tidak dibobol, kita lihat dulu MAC address-nya yang server ini. Config Fast Ethernet, masukkan MAC address-nya 00 0.700.d500. Nah, sekarang switch port security, nah sekarang kita akan menentukan maksimumnya. Nah, maksimum ini tuh kayak berapa device yang kita izinkan untuk mengakses port kita gitu. Jika kalian punya 2 cadangan laptop, kalian boleh pilih 2 maksimum. Tapi karena di sini kita hanya ada 1 server yang akan kita konfigurasikan, maka kita pilih 1. Switch port security maksimum. Kita pilih 1 agar lebih aman. Lalu switch port security violation. Kita tanda tanya. Nah, baru yang terakhir kita menentukan violation atau menentukan aksinya kalau ada orang lain yang coba masuk akan diapain gitu. Nah, di sini ada 3 mode ya. Protect, restrict, dan shutdown yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan shutdown dulu, di mana ini akan mematikan interface-nya. Nah, bisa dilihat di sini, ini tuh hijau semua ya, berarti pada aktif semua. Tapi kalau ada hacker, ini akan otomatis shutdown atau mati alias jadi merah. Switch port security violation, shutdown. Nah, di sini kita lihat the show port interface Fast Ethernet 0/1. Nah, di sini, bisa dilihat di sini port security-nya itu enable, lalu port statusnya secure up, yang artinya aman dan up menyala. Nah, violation mode-nya itu shutdown, dan di sini ada security violation count, di mana jika ada device yang mencoba untuk masuk ke server kita, ini tuh bakal ada perhitungannya. Berapa kali orang itu mencoba masuk gitu. Nah, sekarang kita akan coba koneksinya ya. Dari sini, sini. Nah, sudah successful. Ini ke sini, sudah successful juga.
Nah, sudah successful semuanya. Nah, sekarang kita akan coba mencabut salah satu kabelnya ya, yang ini saja. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini. Kita coba kirim pesan, tapi kita coba cepetin dulu. Nah, sudah hijau semua. Kita coba kirim pesan dari PC ke server. In progress, dan pasti default. Nah, ini kelihatannya di sini tuh jadi merah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau shutdown itu akan otomatis menonaktifkan portnya gitu. Mungkin kalian mikir, tinggal di no shutdown aja. Nah, kita coba ya di switch 1. Interface pas Ethernet 0/2. Kita no shutdown. Nah, interface pas Ethernet 0/1 can start to down. Nah, tetap gak bisa ya, karena pas Ethernet 01 itu sudah di set shutdown. Kita coba shutdown lagi. Interface pas Ethernet 0/1 shutdown. Lalu no shutdown. Nah, udah biru kembali ya. Sekarang kita coba uji koneksi lagi. Kan sudah hijau nih, berarti bisa aja gitu ya, bisa successful. Kita coba. Nah, in progress ya, tuh violet. Jadi mau kayak gimana pun gitu, kalau udah kita konfigurasi shutdown gitu, mau kita di no shutdownin lagi juga, kalau kirim paket itu nggak akan berhasil ya. Tuh, ini juga jadi merah lagi. Nah, segitu konfigurasi untuk violation shutdown. Nah, kali ini kita akan konfigurasi violation protect dan distract. Kita akan menerapkan ke semua pas Ethernet, Kita akan masuk ke switch, lalu kita masuk ke interface pas Ethernet 0/2. Lalu kita switch port mode access, switch port security. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai MAC address. Kita coba tanda tanya lagi ya. Switch port security. Nah, di sini ada manual dan juga sticky. Yang dimaksud sticky itu ini. Nah, dia bisa disebut juga dynamic secure. Nah, ini. Jadi, kita tidak perlu memasukkan MAC address secara manual, tapi siapapun yang pertama terhubung dengan switch, maka dia nanti yang akan menjadi server yang tidak bisa digantikan. Jadi, kalau server ini yang pertama terhubung ke switch, berarti nanti dia yang terdaftar. Tapi kalau duluan ini, berarti ya ini, gitu. Nah, untuk mengkonfigurasi MAC address sticky, kita coba switch port security MAC address sticky. Ini switch port security violation. Nah, di sini ada protect dan restrict. Itu apa? Sebetulnya sama aja, yaitu akan memblokir paket, tapi dia itu tidak akan men-shutdown. Kita coba Ctrl C dulu. Nah, perbedaan protect dan restrict itu dari sini, security violation count. Kalau protect itu tidak menghitung violation count-nya atau tidak menghitung
berapa kali gitu orang asing yang mencoba masuk ke sini. Tapi kalau restrict itu dia menghitung. Nah, kita masuk ke interface pas Ethernet 0/2. Kita coba switch port security, violation, protect. Yang dimana dia itu tidak akan mematikan, tapi akan memviolatkan dan tidak akan menghitung berapa banyak paket yang berusaha masuk ke dalam switch. Kita lihat dulu the show interface pas Ethernet 0/2. Maaf, salah perintah. Ini the show port interface pas Ethernet 0/2. Nah, di sini belum ada sticky MAC address-nya, karena kita belum mengirim paket dari server 1 ke server 0. Nah, sekarang kita coba kirim paket dulu ya, dari server 1 ke server 2. Nah, sudah successful. Kita buka lagi switch-nya, dan kita cek lagi. The show port interface pas Ethernet 0/2. Nah, di sini sudah ada sticky MAC address-nya. 001. Kita coba cek ya, apakah benar. Ini 00153, kita coba bandingkan. Nah, ini 53E4 dan ini 53E4. Nah, sudah betul ya. Kita coba kirim paket lagi ke semuanya. Nah, masih sukses ya. Nah, masih sukses. Nah, kita lihat di PC1 ini, IP-nya itu masih satu segmen, gitu, 1.4. Nah, dan ini 1.2. Tuh kan masih satu segmen ya, tapi dia tuh akan tetap silent. Nah, kita coba copot salah satunya ya, yang ini, 0/2 tadi. Lalu kita sambungkan dari switch ke PC. Sudah? Kita percepat. Nah, sudah. Lalu kita cek lagi di switch. The show port interface pas Ethernet 0/2. Nah, di sini security violation code-nya itu masih 0. Kenapa? Padahal kan ini udah nyambung gitu. Karena memang protect itu tidak menghitung berapa kali hacker itu mencoba masuk ke switch gitu. Kita sambungkan kembali ke server ya. Kita sambungkan kembali ke server. Kita tes koneksi lagi. Ini delete dulu. Nah, kita coba kirim pesan lagi. Nah, successful. Nah, kita akan konfigurasi restrict yang terakhir di pas Ethernet 0/1. Interface pas Ethernet 0/1. Switch port mode akses. Switch port security. MAC address. Sticky. Lalu yang terakhir, switch port security.
violation restrict. Lalu kita kirim paket. Salah. The show import interface with Ethernet 01. Kita lihat itu belakangnya D500. Nah, betul ya, D500. Nah, ini masih pada successful ya. Sekarang kita cabut kabelnya. Nah, kita pindahkan ke PC. Oke, kita percepat. Nah, sudah hijau. Sekarang kita coba kirim paket ke sini. Pilot. Kirim paket juga ke sini. Pilot juga. Sekarang kita coba lihat di sini. The show port interface with Ethernet 01. Nah, security violation count-nya jadi 2. Kenapa? Karena tadi si PC ini sudah mengirim pesan 2 kali ke server yang terhubung dengan switch ini. Jadi, protect dan restrict itu sama saja, hanya beda dari protect violation count-nya. Kalau protect, tidak terhitung security violation count-nya. Sementara restrict itu terhitung. Tapi beda lagi dengan konfigurasi shutdown ya, karena kalau shutdown itu langsung mematikan portnya. Kita kembalikan lagi kabelnya. Kita kembalikan lagi ke sini. Kita percepat prosesnya. Lalu kita kirim pesan lagi. Apakah masih terhubung? Ya, masih ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.